Pak. Selamat pagi, terima kasih atas kunjungan PT Kuanda yang telah membangun dan membuat kolam renang saya. Motivasi saya untuk membuat kolam renang ini, pertama sebagaimana kalian ketahui adalah bahwa olahraga renang ini adalah olahraga yang paling baik dari semua cabang olahraga karena dia semua bergerak, ya, tangan, kaki, kepala, napas dan sebagainya. Apalagi saya ini sekarang ini memang menurut dokter harus melakukan olahraga renang, ya, yaitu karenanya ada penyakit back pain saya belakang dan lutut, dan itu terapinya harus berenang. Terus momennya pas banget ketika ini tambahan aja, ketika ada COVID, ya, ketika ada COVID, cucu-cucu saya berkumpul dengan saudara-saudara sepupunya. Mereka lagi ngobrol-ngobrol. Salah satu yang membuat saya terenyuh adalah katanya gini, kalau di rumah opa ada kolam renang enak ya, katanya. Nah, sebagai kakek ini, tanya semua kakek-kakek, kalau udah cucu yang minta itu nggak akan pernah ditolak itu. Rencana buat kolam renang ini sudah lama tapi nggak pernah terrealisir. Anak saya pernah minta berkali-kali, lalu saya tawarkan aja, mau renang di mana, mau di kolam, mau di hotel mana, nggak perlu kita buat kolam renang. Tapi karena ini saya memang butuh renang karena ada penyakit yang tadi itu saya sebutkan, kemudian ada dialog cucu saya yang itu saya terenyuh. Pada saat yang bersamaan ada COVID. Tentu kita nggak bisa kalau olahraga di luar. Nah, maka kolam inilah jawabannya. Jadi kolam renang ini kita nggak perlu jauh-jauh, kolam berenang di rumah aja, dan dia steril. Kita tidak perlu takut khawatir dengan penyakit karena tidak bercampur dengan orang lain. Maka itulah perlunya di rumah itu ada kolam renang pribadi. Itu motivasi Bapak ya? Nah, itu motivasi saya. Oke. Kemudian tahu Kuanda dari mana? Loh, saya karena ingin membuat kolam renang yang bagus dan sesuai dengan keinginan saya survei dong, browsing. Biar kalian tahu ya, ada 3 kontraktor yang saya undang, termasuk kalian. Dari ketiga itu, dari awal saya sudah menjatuhkan pilihan, tapi saya rahasiakan. Pilihan saya sama Kuanda. Kenapa? Karena di internet itu profilnya sudah jelas. Ini perusahaan apa, bergerak dengan apa, berapa tenaga ahlinya, dan berapa banyak kolam yang sudah dibuat. Jadi ketika saya buka profil itu, ini dia, inilah yang saya cari. Nah, dan 2 itu adalah sebagai pendamping aja untuk menekan harga. Ya, kalau kita mau menentukan sesuatu dalam memilih suatu harga, kita harus bisa membandingkan, ya, supaya puas, tidak ada penyesalan. Masuk masing-masing datang ke rumah dengan waktu yang berbeda. Nah, masuk kontraktor pertama, saya buat pertama aja, nggak sebut namanya, nggak etis. Langsung lihat gini, terus dia survei, dia cerita-cerita, tapi dia profilnya nggak ada, ya. Cuman saya lihat dia di internet itu dia pernah buat kolam. Baru pembicaraan pertamanya sudah saya kurang simpati, ya kan. Belum saya tawar dia udah bisa kurang katanya. Ini apa ini, ya kan? Ya kan? Kalau harga terus belum ditawar udah bisa kurang, ya ini nggak, kualitasnya nggak ini. Oke. Hari berikutnya datang kontraktor yang kedua. Jadi kontraktor kedua ini sudah diukur, udah ini. Harganya hampir sama seperti yang pertama tadi, cepat sekali langsung memberi menyala. Terus bahkan yang kedua ini kalau nggak salah, kalau nggak kita jasa aja katanya. Bapak beli bahan, loh saya mau buat kolam renang mana mau repot, ya, saya tidak mau repot tapi hasilnya bagus, ya. Udah, ini out ini, tapi harganya itu saya cantumkan supaya ada rasa kepuasan. Kenapa saya milih Kuanda? Harganya bahkan ada yang lebih mahal dari Kuanda, tapi belum apa-apa udah turun. Sementara Kuanda kita tawar-tawar sedikit turunnya. Ya itu berarti memang dia sudah melakukan penghitungan dengan cermat, dengan hasil yang memuaskan, kan?
Jadi airnya, jadi kontraktor ketiga itu saya sebut namanya ya Kuanda. Nah, Kuanda ini saya sudah mempunyai informasi di internet, baik mengenai profile dan klien-kliennya yang puluhan banyak itu, dan pemilik-pemilik kolam yang dibuat oleh Kuanda ini nggak usah saya sebutkan dah, orang-orang tingkat atas semua itu. Nah, saya tentunya ini menjadikan alasan saya untuk memilih Kuanda karena hasilnya cukup, karena kepercayaan orang kepada dia cukup besar. Terbukti banyak yang dia membuat kolam tidak hanya di Jakarta, hampir di seluruh Indonesia ya dia buat kolam ini. Kalau nggak percaya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin buat kolam, lihat, browsing di internet, di mana saja Kuanda ini setelah membuat kolam, kita bisa tahu di situ. Nah, akhirnya kesimpulannya saya putuskan untuk memilih Kuanda. Ya, itulah kenapa saya memilih Kuanda. Kemudian itu tahu dari mana Kuanda, itu dari internet ya. Mengapa pilih Kuanda? Tadi sudah saya jawab juga ya. Ini bagaimana pelayannya? Dari awal ya, mulai membangun kolam ini, mulai penggalian, saya sudah mendapatkan kepuasan dari cara mereka melakukan pekerjaan, pelayanan. Jadi ada sekuen yang saya lihat bagus, tidak berantakan kerjanya. Dia menggali lubang dulu dan tanah itu ditaruh di satu tempat di pasir. Karena kan taman saya kan lagi diproses juga pada saat itu, sehingga jangan sempat pembuatan kolamnya merusak taman saya. Dan setiap ada permasalahan selalu saya ajukan pertanyaan. Misalnya ada salah satu tukangnya yang nggak bisa jawab, langsung saya WA, tembusin kepada pimpinan. Besok langsung pimpinan datang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Dan kalau ada yang kurang jelas, langsung diselesaikan di lapangan. Kemudian pada saat pemasangan tegel-tegel, saya lihat juga sudah rapi ya kan. Bagaimana mereka membuat cor-coran di kolam ini. Ya, saya juga melihat proses pembangunan kolam oleh kontraktor lain, tapi tidak serapi oleh dilakukan Kuanda ini. Nah, akhirnya terakhir itu saya lihat bagaimana pengecoran yang dilakukan Kuanda langsung dari mesin mobil semen yang dari Jakarta itu datang. Mereka benar-benar menggunakan teknologi yang tinggi dalam membuat kolam ini. Bukan mangsa diaduk-aduk di sini yang membuat motor ini, tetapi langsung dipanggil mobil truk yang berisikan semen. Nah, ini pelayanan setelah jadi juga cukup bagus. Setiap saya ada keluhan yang maksudnya biasalah, mungkin nggak ada keluhan. Namun yang paling penting keluhan itu bisa diselesaikan dengan baik, ya kan? Cukup dengan di WA aja, ya. Para pimpinan nanti menugaskan kepada orang yang terlatih untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian apa saran saya kepada para keluarga yang belum punya kolam renang ya? Ini saran saya pertama, ini dengan berpengalaman COVID ya, yang sekarang masih berlangsung tapi sudah mulai reda. Tentu mungkin ada keluarga-keluarga yang suka renang, maka hindarilah berenang di tempat publik ya. Sementara ini jangan dulu berenang di tempat-tempat umum, karena kita tidak menjamin apakah air itu bersih atau sudah tercemar ya dengan orang-orang yang mempunyai potensi COVID ya. Sangat penting. Kedua, kalau memang ibu-ibu memang mempunyai anak-anak dan punya orang tua di rumah yang tentunya olahraga untuk keluar rumah memang agak susah, maka kalau ada tanah ya lebih baiklah investasi untuk membuat kolam renang. Karena kolam renang dengan kualitas yang bagus ini akan meningkatkan nilai rumah ya. Bayangkan kalau satu saat ini saya jual, ini nilainya saya yakin karena kolam renang ini berlipat-lipat nilainya ya. Jadi kalau ibu memang walaupun mahal, jangan khawatir itu mahal, karena apa? Itu kan membuat nilai tambah rumah itu. Betul ya. Jadi berbeda harga rumah yang ada kolam renang dengan tidak ya, pasti harganya lebih jauh
Dan itu semua biaya kolam renang itu akan tertutupi kalau kita memang mau jual rumah itu ya. Nah, sementara itu dulu lah yang bisa saya jawab dari beberapa pertanyaan dari Bu Wanda ini.